Audio Jungle. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar tentang logaritma dan aplikasi fungsi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, materi logaritma itu bikin adik-adik berpendapat, "Wih, serem banget logaritma." Tapi kalau udah belajar bareng kakak, sebenarnya logaritma itu gampang banget loh. Oke, sebelum kita masuk ke definisi, adik-adik coba perhatikan dulu ini. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Betul, itu 8. Nah, jadi gini adik-adik, dari operasi ini, kalau misal ada yang nanya 2 pangkat 3 sama dengan berapa, ini adalah operasi perpangkatan. Oke, kalau misal ada yang nanya 8 diakarin 3 sama dengan berapa, ini jawabannya 2 ya. Nah, ini berarti dia nanya operasi akar. Nah, kalau misal ada yang nanya 2 log 8 sama dengan berapa, inilah yang namanya logaritma. 2 pangkat 3 sama dengan 8, akar 8 dipangkatkan 3 itu sama dengan 2, dan 2 log 8 itu sama dengan 3. Nah, itu artinya si operasi logaritma itu dia nanya pangkatnya. Jadi definisi logaritma kakak tulis seperti ini ya. Kalau misal A log B sama dengan C, itu sama aja artinya dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi ingat, operasi logaritma itu dia nanya pangkatnya. Dengan syarat si A dan B nya itu harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sifat-sifat logaritma ini adik-adik mau gak mau harus dihafal. Sebetulnya sifat-sifatnya ada banyak, tapi kakak bagi sifat-sifat logaritma ini jadi 3 bagian. Bagian pertama kakak sebutnya itu sifat dasar. Di buku-buku mungkin adik-adik tidak akan menemukan sifat dasar logaritma itu seperti apa. Ini hanya istilah kakak saja ya, agar kita mudah menghafalkannya. Oke, sifat dasar yang pertama itu apabila ada A log A, itu nilainya sama dengan 1. Apabila ada A log 1, itu sama dengan 0. Nah, ini sifat dasar logaritma. Berapapun nilai A-nya, kalau A log A itu 1, dan A log 1 itu 0. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat kedua ini kakak namanya sifat operasi. Kalau adik-adik mendengar kata operasi di matematika, yang kita pikirkan itu apa? Yaps, betul. Pasti tambah, kurang, kali, sama, bagi. Nah, tapi kakak tambahin lagi 1, karena sebelum ini adik-adik pernah belajar operasi pangkat ya, atau eksponen. Jadi kakak bilang eksponennya seperti ini, atau pangkat. Oke, di operasi ini ada 3 sifat. Yang pertama, kalau ada A log B ditambah A log C, itu sama dengan A log BC. Kemudian kalau ada A log B dikurangi A log C, itu sama dengan A log B per C. Nah, jadi kalau penjumlahan atau pengurangan di logaritma, asal basisnya sudah sama, maka dia bisa digabung. Tambah jadi kali, kurang jadi bagi.
Nah, tambah kurang kali bagi udah. Sekarang kalau yang pangkatnya bagaimana? Oke, kakak tulisin seperti ini ya. A pangkat P log B pangkat Q. Nah, coba lihat ya adik-adik, si basisnya ini dia punya pangkat, yaitu pangkat P, dan si numerusnya itu juga punya pangkat, yaitu pangkat Q. Nah, ternyata di sifat operasi ini, si pangkat-pangkat ini bisa keluar dari logaritmanya. Dia bisa menjadi Q per P A log B. Jadi seolah si pangkatnya ini tuh keluar. Ingat belakang dulu ya, baru depan. Jadinya seperti ini. Sebelum kita lanjutkan ke sifat berikutnya, kakak mau ngasih contoh dulu nih. Tapi sebelum ke contoh, kakak mau ngasih rahasia di logaritma. Nah, di logaritma ini ada yang namanya kunci 3D yang adik-adik gak boleh lupa. Ini kunci 3D-nya. Di logaritma itu, ingat, adik-adik harus membuat semua bilangan itu menjadi prima pangkat. Oke, contoh. Kakak punya angka 9, bisa kita ubah jadi berapa nih? 9 sama dengan 3 pangkat 2. Oke, coba kalau kakak punya angka 12, ini bisa jadi apa? Nah, gimana sih caranya agar bisa dapat prima pangkat? Jadi adik-adik itu harus bisa merubah si bilangan 12 ini menjadi bilangan-bilangan prima yang punya pangkat. Caranya pakai pohon faktor. Nah, 12 ini bisa kita pecah menjadi 12 bagi 2 sama dengan 6, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi si 12 ini bisa kita tulis jadi 2 kali 2 kali 3, atau kita tulisnya 2 pangkat 2 kali 3. Oke, contoh nomor 1. Kakak punya setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Mau pakai sifat yang mana? Ingat kunci yang tadi ya. Nah, setengah ini kita bisa rubah jadi bilangan prima pangkat. Jadi berapa pangkat berapa yang hasilnya setengah, coba. Masih ingat enggak? Tadi setengah itu sama aja dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, jadi kita tulis 2 negatif 1 log. Nah, si 8-nya ini juga bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Nah, didapat 2 pangkat negatif 1 log 2 pangkat 3. Ditambah 9 ini juga bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya, bukan 3 pangkat 3, awas, hati-hati. Akar 3 ini juga kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 1 per 2 atau 3 pangkat setengah ya. Semua udah jadi prima pangkat, prima pangkat, prima pangkat, prima pangkat. Angka berikutnya diapain nih? Oke, ingat sifat yang tadi ya. Setiap pangkat bisa kita kedepanin. Ingat, yang kita tulis terlebih dahulu yang belakang dulu, baru yang depan. Oke, jadi yang ini kakak tulis jadi 3 dibagi negatif 1 kali 2 log 2 tambah setengah bagi 2 kali 3 log 3. Yuk kita lanjutkan. 3 dibagi negatif 1 yaitu negatif 3, 2 log 2 itu sama dengan 1, tambah setengah dibagi 2 itu 1/4 dikali 3 log 3 itu 1. Negatif 3 kali 1 itu negatif 3 ditambah 1/4 kali 1 1/4. Nah, ayo adik-adik harus bisa ngitung negatif 3 ditambah 1/4 itu berapa ya? Oke, jadi si 4-nya itu dikalikan ke negatif 3. 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Nah, baru ditambah 1. Negatif 12 ditambah 1 sama dengan negatif 11. Ini kakak hanya mengingatkan saja ya. Nah, jadi kita dapat hasilnya yaitu negatif 11/4. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di situ ada 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 12. Ingat adik-adik, basisnya sudah sama ya. Nah, ketika si logaritma basisnya sudah sama, berarti kita pakai sifat operasi. Tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Karena basisnya sudah sama, berarti bisa langsung kita gabungkan semuanya menjadi 2 log 8 dikali 6 dibagi 12. Kemudian kita operasikan 8 kali 6 itu 48 dibagi 12 itu 4, jadi 2 log 4. 4-nya kita pecah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Itu 2 pangkat 2, jadi 2 log 2 pangkat 2.
Nah, si pangkatnya kita pindahkan ke depan, jadi 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya ya. Nah, tadi kan ada sifat dasar dan juga sifat operasi. Sekarang kakak kasih sifat yang ketiga. Kakak kasih nama sifat yang ketiga ini yaitu sifat hem. Sifat hem ini ada 4. Yang pertama, kalau kalian menemukan A log B, ternyata si A dan B-nya itu bisa tukeran loh. Jadi B-nya jadi basis, sedangkan A-nya jadi numerus, tapi dia menjadi 1 per B log A. Ingat ya kata kuncinya, kalau dibalik itu jadi 1 per. Kemudian yang kedua, ternyata si A log B itu bisa berubah. A itu asalnya basis, tapi si A jadi gak mau basis katanya. Si B juga gak mau jadi basis. Oke, jadi karena dua-duanya gak mau jadi basis, dia jadi log B per log A. Loh, jadi basisnya yang gimana dong kak? Nah, basisnya menjadi X. X-nya itu boleh siapa aja, nanti disesuaikan dengan soal yang diketahuinya. Yang penting atas dan bawah basisnya itu harus sama. Kalau di atas pakai X, di bawah juga pakai X, gitu ya adik-adik. Sekarang sifat yang ketiga. Kalau ada sifat logaritma A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan, nah di sifat ini harus ketemuan B dengan B, C dengan C. Kalau tidak ketemuan, itu tidak bisa dikalikan. Nah, kalau udah ketemuan, jadi si hasilnya itu tinggal kita pakai ujung sama ujungnya. Jadi A sama D, A log D. Nah, itu hasilnya. Nah, ada satu sifat lagi ya. Banget sifatnya ini. A pangkat A log X. Nah, kalau logaritma jadi pangkat, yang harus adik-adik perhatikan adalah ini. Harus sama antara si basis logaritma dengan si angka yang dipangkatkannya. Kalau dia udah sama-sama A, maka hasilnya jadi X. Nah, ini adalah 4 sifat hem. Oke, kita masuk ke contohnya soal yang ketiga. Misal diketahui 5 log 3 itu sama dengan P, dan ditanyakan 15 log 81 itu berapa. Ingat adik-adik, kunci terdirinya tadi apa? Prima pangkat. Nah, jadi si angka 15 dan 81 yang gede-gede ini kita jadikan prima pangkat. Kalau 15 pohon faktornya berarti cuma 3 kali 5 aja ya, gampang. Oke, kalau 81 9 kali 9 kak. Ya betul, 81 itu 9 kali 9. Tapi si 9 ini bisa kita pecah lagi menjadi 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, ini juga termasuk pohon faktor ya. Artinya, si 15 ini bisa kita tuliskan 3 kali 5. Dan 81-nya bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 4. Oke, jawab 15 kakak ubah jadi 3 kali 5 log. Nah, 81-nya kakak ubah juga jadi 3 pangkat 4. Nah, dihasilkan 3 kali 5 log 3 pangkat 4. Nah, sekarang coba adik-adik ingat-ingat lagi. Pernah gak adik-adik lihat sifat di mana si basisnya itu perkalian? Gak ada kan? Gak ada salah satu sifat di logaritma, satu sifat pun yang basisnya itu ada perkalian bilangan. Nah, jadi kuncinya basis itu tak boleh berbentuk perkalian bilangan. Kalau misal adik-adik menemukan perkalian di basis, itu artinya bilangan tersebut tidak boleh jadi basis. Nah, gimana caranya dia kalau nggak boleh jadi basis, Kak? Lihat sifatnya. Ada 2 cara perpindahan basis. Nah, bisa ditukar, bisa juga gak dua-duanya, tapi pakai bilangan lain. Nah, kalau kita lihat di sini, yang diketahuinya itu angka 3 sama angka 5. Di sini ada angka 3. Jadi, daripada kita ubah pakai yang XX ini, kita pakai sifat yang pertama saja. Jadi, kakak tuker ya, dia menjadi 1 per 3 pangkat 4 log 3 kali 5. Ingat ya, ini bukan perkalian logaritma. Karena di logaritma, yang dikalikan itu adalah lognya, bukan angkanya. Jadi kalau ada angka yang dikalikan dalam satu logaritma, itu bisa kita pecah menjadi penjumlahan logaritma. Jadi kita tulis 1 per 3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5. Ingat tadi yang pangkat-pangkatnya gimana?
Kalau di sini ada pangkat 4, berarti di sini ada pangkat 1. Nah, yang kita tuliskan itu pangkat-pangkatnya ya. Jadi kita tulis 1/4, bukan 3/4. Nah, jadi kita tulis 1/4 dikali 3 log 3 itu sama dengan 1. Ditambah, ini juga sama ya pangkat-pangkatnya. Jadi 1/4 dikali 3 log 5. Nah, lihat tadi, yang diketahuinya itu 5 log 3 sama dengan P. Kalau misal kakak tuker si 5 log 3 nya menjadi 3 log 5, dia menjadi 1/P. Nah, jadi kita tulis di sini 1/4 dikali 1 yaitu 1/4 ditambah 1/4 dikali 3 log 5 sama dengan 1/P. Jadi kita kalikan 1/P. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi kita kalikan yang atas dan yang bawahnya itu dengan 4P. Jadi 4P kali 1 itu 4P, 4P kali 1/4 itu P, ditambah 4P dikali 1/4 kali 1/P itu sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya kita dapatkan yaitu 4P per P tambah 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Misal diketahui 5 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B. Ditanyakan 20 log 36 sama dengan berapa? Ingat kata kunci 3D-nya. Si 20 dan 36 kita pakai pohon faktor. Kakak percaya adik-adik sudah pada jago ya bikin pohon faktornya. Nah, si 20 itu 2/2 dikali 5 log dan 36 itu emang betul 6 kali 6, tapi kita pecah lagi si 6 nya jadi 6 bagi 3 sama dengan 2, 6 bagi 3 sama dengan 2, jadi 2/2 kali 3/2. Nah, jadi kita tulis 20 nya jadi 2/2 kali 5 log 36 nya jadi 2/2 kali 3/2. Nah, ingat ya adik-adik sifat yang tadi, kalau di basisnya ada perkalian itu dia gak boleh jadi basis. Nah, jadi kita di sini pakai sifat yang lain, yaitu dua-duanya gak boleh jadi basis. Dia jadi log 2/2 kali 3/2 per log 2/2 dikali 5. Masih ingat yang basisnya jadi X? Ingat ya, yang asalnya di atas pindah jadi paling bawah banget. Oke, sekarang kita menentukan X-nya. Kita lihat yang diketahuinya. Di sini kakak mau pakai angka 5 karena yang tercepat itu 5. Adik-adik mau pakai basisnya itu 2, 3, atau 5, itu pasti bakal nemu hasilnya. Tapi yang tercepat itu 5. Kakak tahu dari mana yang tercepat itu 5? Nah, jadi gini ya adik-adik. Dari yang diketahui ini, nah coba adik-adik kalikan. Jadinya 5 log 2 dikali 2 log 3. Ingat, sifat perkalian logaritma yang seperti ini. Ketemuan. Nah, jadi kita tinggal pakai ujung dengan ujung. Menjadi 5 log 3. Nah, si 5 log 3 itu hasil perkalian dari 2 ini. Berarti sama dengan AB. Berarti kita punya yang diketahui baru yaitu 5 log 3 sama dengan AB. Nah, si basisnya kita simpan di sini. Ingatnya itu adalah trik biar cepat ngerjainnya. Oke, kita lanjutkan. Ingat, perkalian angka itu menjadi penjumlahan logaritma. Nah, jadi di sini kakak punya 5 log 2/2 ditambah 5 log 3/2. Ini kita pecah jadi 2. Per sama ini juga menjadi 5 log 2/2 ditambah 5 log 5. Oke, masih ingat digimanain adik-adik? Kalau ada pangkat, kita kedepanin semua. Nah, ini berarti 2/1 ya, bukan 2/5. Hati-hati, karena si 5 nya ini punya pangkat, yaitu 1. Jadi 2/1 dikali 5 log 2 ditambah 2/1 dikali 5 log 3. Yang bawahnya juga sama ya, jadi 2/1 kali 5 log 2 tambah 1. Oke, kita lanjut. 2/1 itu 2, 5 log 2 itu sama dengan A, tambah 2/1 itu 2, 5 log 3 itu sama dengan AB, per 2/1 2, 5 log 2 itu A, tambah 1. Nah, adik-adik, biasanya kalau di UN itu sih yang atas, coba kita lihat ya, itu sama-sama punya 2A. Biasanya dikeluarkan si 2A nya ini, sehingga kakak punya
2A kali 1 tambah B per 2A tambah 1. 2A kali 1 sama dengan 2A, 2A kali B sama dengan 2AB. Kalau yang bawahnya kita biarkan. Kak, ini boleh dicoret gak? Gak boleh ya, ingat di sini penjumlahan bukan perkalian ya. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi logaritma. Yang pertama itu pada kasus seismograf. Gempa bumi yang terjadi di Nangro Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 memiliki kekuatan 8,9 skala Richter. Sedangkan gempa bumi yang terjadi di Donggala dan Palu pada tanggal 28 September 2018 memiliki kekuatan 7,4 skala Richter. Berapa kali lebih kuatkah intensitas gempa bumi Aceh dibandingkan dengan Donggala dan Palu? Oke, untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus R sama dengan log I per I0. Yang pertama itu pada gempa Aceh dengan kekuatan 8,9 skala Richter. Diketahui R Aceh-nya yaitu 8,9, jadi kita tinggal tuliskan 8,9 sama dengan log I per I0. Kemudian kita pindah ruaskan. I per I0 sama dengan 10 pangkat 8,9. Kemudian I sama dengan 10 pangkat 8,9 dikali I0. Kemudian yang kedua itu pada gempa Donggala dan Palu dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Diketahui R Donggala dan Palu 7,4. Jadi kita tuliskan 7,4 sama dengan log I per I0. Kita pindah ruaskan. I per I0 sama dengan 10 pangkat 7,4. I sama dengan 10 pangkat 7,4 dikali I0. Selanjutnya, kita bandingkan kekuatan gempa Aceh dengan kekuatan gempa Donggala dan Palu. I Aceh sama dengan I Donggala dan Palu sama dengan 10 pangkat 8,9 kali I0 per 10 pangkat 7,4 kali I0. I0 nya kita coret, sisa 10 pangkat 8,9 per 10 pangkat 7,4. Karena ini merupakan pangkat pembagian, maka kita kurangkan pangkatnya menjadi 10 pangkat 8,9 dikurang 7,4 sama dengan 10 pangkat 1,5. 10 pangkat 1,5 itu sama dengan 31,6 atau setara dengan 32. Jadi intensitas gempa bumi Aceh lebih kuat 32 kali dibandingkan dengan gempa bumi Donggala dan Palu. Selanjutnya pada kasus yang kedua yaitu intensitas bunyi. Sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat. Jika intensitas ambang pendengaran 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat, berapakah besar taraf intensitas bunyi dari sumber bunyi tersebut? Penyelesaiannya kita bisa pakai rumus TI sama dengan 10 kali log I per I0, di mana TI sama dengan taraf intensitas bunyi, I sama dengan intensitas bunyi, dan I0 sama dengan intensitas bunyi minimal yang dapat didengar oleh manusia. Diketahui I atau intensitas bunyinya yaitu 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat dan I0 atau intensitas bunyi minimal sama dengan 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yaitu TI sama dengan 10 kali log I per I0. TI sama dengan 10 kali log 10 pangkat negatif 8 dibagi 10 pangkat negatif 12. TI sama dengan 10 kali log 10 pangkat 4. Pangkatnya kita kedepankan, jadi 10 kali 4 kali log 10. Log 10 itu yaitu 1, jadi 10 kali 4 kali 1 sama dengan 40 desibel. Jadi, besar taraf intensitas bunyi dari sumber bunyi tersebut adalah 40 desibel. Selanjutnya, pada kasus derajat keasaman suatu zat. Suatu larutan asam asetat mengandung 0,001 molar ion H+. Hitunglah pH larutan asam asetat tersebut. Oke, untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus pH sama dengan negatif log H+. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. pOH sama dengan negatif log OH-, di mana pH adalah derajat keasaman zat, H+ sama dengan konsentrasi ion H+ dengan satuan molar, pOH sama dengan derajat kebasaan zat, dan OH- sama dengan konsentrasi ion OH- dengan satuan molar. Diketahui di soal yaitu H+ sama dengan 0,001 molar sama dengan 10 pangkat negatif 3 molar.
Kemudian kita masukkan ke rumus pH sama dengan negatif log H plus. pH sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 3. Negatif 3-nya kita kedepankan, jadi pH sama dengan negatif kali negatif 3 kali log 10. Negatif kali negatif jadi positif, dan log 10 itu adalah 1, jadi negatif kali negatif 3 dikali 1 yaitu 3. Nah, jadi pH larutan asam asetat tersebut adalah 3. Selanjutnya, pada kasus magnitudo bintang. Magnitudo mutlak sebuah bintang adalah M sama dengan 5, dan magnitudo semuanya adalah M kecil sama dengan 10. Jika absorpsi oleh materi antar bintang diabaikan, jarak bintang tersebut adalah, penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus M kecil dikurangi M besar sama dengan negatif 5 ditambah 5 log D, di mana M kecil sama dengan magnitudo semu dan M besar sama dengan magnitudo mutlak. Diketahui di soal M kecil sama dengan 10 dan M besar sama dengan 5. Selanjutnya kita masukkan ke rumus, yaitu rumusnya M kecil dikurangi M besar sama dengan negatif 5 ditambah 5 log D. 10 dikurangi 5 sama dengan negatif 5 ditambah 5 log D. 10 kurangi 5, 5 sama dengan negatif 5 ditambah 5 log D. Kita pindah ruaskan negatif 5 ke sebelah kiri, karena ini negatif, pindah ruas jadi positif. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 sama dengan 5 log D. Kedua ruasnya kita bagi 5. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5 habis, jadi 2 sama dengan log D. D sama dengan 10 pangkat 2. D sama dengan 100. Jadi, jarak bintang tersebut adalah 100 parsec. Nah, ternyata ada banyak sekali ya manfaat fungsi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu pembelajaran kita di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.